Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min 'ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram, innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin, ikhwati fiddin wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan bab yang berikutnya dari kitab Tauhid. Qala al-muallif al-Imam Abu Zakaria al-Imam Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali alaihi rahmatullah. Bab man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang bersenda gurau dengan menyebut Allah, menyebut Al-Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala ingin memperingatkan kita semua tentang satu perkara besar yang jika kita terjatuh ke dalamnya maka terancam iman dan Islam kita, terancam ketauhidan yang ada pada diri kita. Baik. Sebelum kita membahas dalil yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu taala, kita mesti memahami terlebih dahulu bahwa salah satu di antara fondasi atau asas dari dinul Islam, Islam itu dibangun di atas dasar ta'zimullah azza wa jalla wa syari'atihi, yakni mengagungkan Allah azza wa jalla dan juga syariatnya. Ini asas di dalam Islam. Dan semua pembahasan tauhid dari awal sampai akhirnya, semua pembahasan syariat dari awal sampai akhirnya sejatinya untuk tujuan ini. Bagaimana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala seagung-agungnya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, konsekuensi dari ketauhidan seseorang adalah ta'zimullah azza wa jalla wa ta'zimu ma 'azzamahullah. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala agungkan. Maka ahli tauhid itu tidak akan pernah meremehkan Allah, mengolok-olok Allah. Ahli tauhid itu tidak akan pernah meremehkan apapun yang Allah Subhanahu wa taala agungkan. Ciri khas mereka adalah mengagungkan Allah dan mengagungkan apapun yang Allah agungkan. Ya, di surat Al-Hajj ayat ke-32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Jadi orang yang bertakwa hatinya, pasti dia mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian di surat Nuh, ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Malakum la tarjuna lillahi waqara." Malakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Orang bertakwa pasti takut dengan kebesaran Allah. Dan rasa takut kita kepada kebesaran Allah ini yang menjadikan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya mengantarkan kita kepada keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut dengan maqam Rabbnya, kedudukan keagungan Rabbnya, dan dia menahan hawa nafsunya, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, surgalah yang akan menjadi tempat kembalinya. Baik. Sehingga para ulama juga menegaskan tentang masalah ini. Ya, kita nukilkan dari apa yang disampaikan oleh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di alaihi rahmatullah. Ya, beliau menyampaikan asluddin mabniun ala ta'zimillah wa ta'zimi dinahu al-azim wa rusulahu al-kiram alaihimus salatu wassalam wal istihza'u bi syai'in min dhalika munafin li hadzal asl wa munaqid lahu ashaddal munaqadah. Ya, kata Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala bahwa asluddin pokok daripada agama ini adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pokok dari agama ini dibangun di atas pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, pengagungan terhadap agamanya yang agung dan besar, pengagungan terhadap Rasulnya yang mulia alaihim assalatu wassalam. Wal istihza'u bi syai'in min dzalika, ya adapun istihza ya dengan sedikit dari itu, dengan sesuatu dari itu, munafin li hadzal asal. Ya, munafin li hadzal asal. Maka itu akan menafikan pokok yang agung ini. Munaqidun lahu asyaddal munaqadah, dan sangat-sangat bertolak belakang ya dengan perkara yang paling pokok ini. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ahli tauhid tidak akan mungkin meremehkan, mengolok-olok Allah, mengolok-olok apa yang Allah Subhanahu wa taala agungkan. Makanya di dalam ayat-ayat yang lain Allah menegaskan bahwa kebiasaan mengejek, mengolok-olok syariat itu merupakan kebiasaannya orang-orang kafir, kebiasaannya orang-orang munafik, kebiasaannya orang-orang musyrik. Kita sering mendengar ayatnya di surat Al-Mutaffifin, ya, di ayat ke-29 sampai ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun." Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, orang-orang yang mujrim, ya, mujrim itu juga bisa bersinonim dengan kafir. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu selalu mentertawakan orang-orang yang beriman. Jadi mereka ngolok-ngolok orang yang beriman. Kenapa? Karena agama yang ada pada mereka, karena iman dan Islam yang ada pada mereka. Jadi orang-orang mujrim ini adalah mereka yang dahulu selalu mentertawakan orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Apabila mereka, yakni orang-orang yang beriman ini, melintas di hadapan mereka, lewat di hadapan orang-orang kafir, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yataghamazun, ya, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Ini isyarat apa? Kedip-kedipan mata, ngece, yang ngolok-ngolok, merendahkan, menghinakan. Barakallahu fikum. Wa idzan qalabu
ila ahlihim munqalabu fakihin. Apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Yakni mereka kembali dengan bergembira ria, sombong. Kenapa? Karena barakallahu fikum, ya tabiat mereka begitu. Ketika mereka berhasil merendahkan, ngolok-ngolok orang-orang beriman, ya disitulah kepuasannya, kan begitu. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ini ciri orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Di ayat yang lain, di surat Al-Baqarah ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa idza laqul ladzina amanu, ya ketika Allah menjelaskan tentang sifat dari orang-orang munafik. Jadi di awal-awal surat Al-Baqarah Allah sudah memperingatkan kita tentang orang-orang munafik beserta dengan sifat-sifat mereka. Nah, di antaranya di ayat ke-14 Allah katakan, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka itu berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka berkata, amanna, kami telah beriman. Namun ternyata wa idza khalau ila syayatinihim, akan tetapi apabila mereka menyendiri dengan setan-setan mereka, yakni para pemimpin mereka, mereka berkata, inna kunna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami bersama kalian, kami hanya ngolok-ngolok saja. Jadi tenang saja. Tadi ucapan kami di depan mereka, ya, amanna, kami telah beriman, itu ngolok-ngolok aja. Sejatinya kami bersama kalian. Begitu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi jelas ya. Makanya bab ini dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala supaya menjadi peringatan ya bagi kita, bagi siapapun dari orang-orang yang mengaku kaum muslimin, bahwa seorang muslim, seorang mukmin yang bertauhid, yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dia sangat menjaga lahir batinnya, jiwa raganya, menjaga hati, menjaga lisan, menjaga sikap, tingkah laku dan perbuatannya, jangan sampai kemudian terjatuh ke dalam satu dosa yang sangat besar yang ketika dilakukan oleh seseorang keluar dari Islam, yakni mengolok-olok, bersenda gurau ya dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Al-Qur'an dan juga dengan Rasulnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan bab ini tentu bab yang menjadi perhatian kita bersama. Ya, karena hukum orang yang bersenda gurau, mengolok-olok Allah, mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu hukumnya kafir, munafin litauhid, yang menafikan ketauhidan dan keimanan yang ada pada diri seseorang. Artinya ini bukan perkara enteng. Baik. Kemudian beliau bawakan satu ayat di surat At-Taubah ayat 65, ayat 66, yang kemudian beliau juga nukilkan riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dan juga sahabat-sahabat yang lainnya ya tentang sabab nuzul dari ayat tersebut. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, dan derajat riwayat tersebut yang menjelaskan tentang sabab nuzul dari ayat tersebut itu derajatnya hasan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kita bacakan ayatnya. Surat At-Taubah ayat 65, 66. Allah berfirman, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab
Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, yakni tentang apa yang mereka lakukan itu, tentang kelakuan mereka, tentu mereka akan menjawab, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Sesungguhnya kami itu hanya bersenda gurau dan main-main saja. Maka katakanlah, abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kamu suka berolok-olok? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kalian minta maaf karena kamu telah kafir sesudah beriman. Jika kamu memaafkan segolongan dari kamu, jika kami memaafkan segolongan dari kamu lantaran mereka bertaubat, niscaya kami akan mengadab golongan yang lain disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita bacakan sabab nuzul dari ayat yang mulia ini. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Muhammad bin Ka'ab, kemudian Zaid bin Aslam dan juga Qatadah, ya, dengan rangkuman sebagai berikut ini. Ini peristiwanya terjadi ketika perang Tabuk. Baik, para jamaah, bahwa ketika perang Tabuk ada seseorang yang berkata, belum pernah kami melihat orang yang lebih buncit perutnya, lebih dusta lisannya, dan lebih pengecut dalam peperangan daripada para qurra ini, yakni para pembaca Al-Quran ini. 3 di sini olok-olokannya. Pertama, ya, orang-orang yang kata mereka perutnya buncit. Kemudian yang kedua, dusta, paling dusta lisannya. Kemudian yang ketiga, paling pengecut ketika, ya, terjadi peperangan. Tidak pernah kata mereka kami melihat, ini kata orang yang berkata ini, tidak pernah kami melihat orang yang dengan kriteria tadi, ya, daripada para qurra ini, daripada orang-orang yang suka baca Quran ini. Yang dia maksudkan ternyata adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga para sahabat beliau yang ahli di dalam membaca Al-Quran. Maka kalimat tadi didengar oleh seorang sahabat, yakni Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu. Berkatalah Auf bin Malik kepadanya, ya, dengan nada yang marah, omong kosong kata-katamu itu. Kamu ini pasti seorang munafik. Langsung ditebak, ya. Innaka munafik, ya, sesungguhnya engkau ini pasti orang munafik. Karena orang beriman tidak mungkin begitu. Orang beriman tidak mungkin mengolok-olok Rasulullah, tidak mungkin mengolok-olok para sahabat yang mulia yang ahli di dalam Quran. Innaka anta munafik, sesungguhnya engkau adalah pasti orang munafik. Maka Auf bin Malik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, menyampaikan, akan aku sampaikan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka pergilah Auf bin Malik menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi wahyu Allah Subhanahu wa taala telah turun, ya, sebelum Auf bin Malik berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, dengan mengendarai untanya, orang yang berkata tadi juga datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jamaah, ucapan orang munafik tadi didengar oleh Auf bin Malik. Langsung kemudian ditegur dengan keras, dan Auf bin Malik menyampaikan
bahwa ucapanmu itu akan aku sampaikan, akan aku laporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Auf bin Malik ya berjalan menghadap Nabi, ya, yang juga ternyata si munafik ini mengikutinya, ayat ini sudah turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik para jamaah. Baru kemudian si munafik tadi mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, innama kunna nakhudu. Ya. Sesungguhnya kami ini hanya bersenda gurau, berbincang-bincang untuk mengisi waktu senggang dalam perjalanan kami. Gitu ya. Ini namanya apa? Dia beruzur yang sejatinya ngeles. Begitu ya. Karena takut ya akan bagaimana dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia ngeles. Jadi kami ini hanya bersenda gurau, kami ini hanya berbincang-bincang mengisi waktu senggang, ya menghilangkan kepenatan lah. Karena ini di masa-masa perang Tabuk. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Abdullah bin Umar berkata, sepertinya aku melihat dia ini memegang sabuk pelanaknya Nabi. Jadi Nabi tidak menghiraukan orang ini. Nabi kemudian naik ke atas hewan tunggangannya. Maka si munafik ini sampai berpegangan kepada pelana untanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kedua kakinya tersandung-sandung batu. Sambil berkata, terus merengek kepada Nabi, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ya, sebenarnya kami hanya bersenda gurau saja. Kami hanya main-main saja. Tapi Nabi tidak memperdulikannya. Dan Nabi kemudian menyampaikan ayat ini. Qul abillah wa ayatihi. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dan dengan Rasulnya kamu berolok-olok? Nabi tidak pernah mengindahkan sedikit pun dan tidak berkata kepadanya lebih dari itu. Menunjukkan bahwa Nabi ya menentang keras, Nabi mengingkari apa yang diucapkan orang ini. Barakallahu fikum. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat inilah yang sejatinya memberikan pelajaran berharga bagi kita tentang bahayanya dosa mengolok-olok Allah, mengolok-olok Al-Quran, dan juga mengolok-olok Rasulnya. Dan mencela agama Islam itu merupakan salah satu tanda munafik. Bahkan nifak i'tiqadi. Nifak i'tiqadi itu nifak besar, yang kalau dilakukan seseorang maka dia keluar dari Islam. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Sebelum membahas faidah-faidah yang lain, kita akan bahas terlebih dahulu tentang mengolok-olok atau bersenda gurau dengan Allah dan juga agamanya. Itu ada dua jenisnya. Jenis ngolok-ngolok itu ada dua. Ada yang sharih. Sharih itu jelas terang-terangan, ngolok-ngolok. Ada yang ghair sharih atau kinayah. Ada yang sifatnya kinayah. Kinayah itu kiasan atau sindiran. Kalau yang terang-terangan ya seperti orang munafik tadi. Ngolok-ngolok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya yang ahli Quran. Barakallahu fikum. Ya intinya kan mereka ini orang kafir ya. Munafik itu aslinya orang kafir. Namun dia tampilkan casing keislamannya. Murni karena dunia, karena kepentingan mereka, bukan karena Allah. Maka barakallahu fikum, dia terang-terangan mengolok-olok Rasulullah dan juga para sahabatnya. Dan banyak contohnya. Orang ngolok-ngolok Rasulullah, misalkan bikin karikaturnya. Dibuat karikaturnya yang menggambarkan Nabi. Ya, Nabi itu istrinya banyak gitu ya.
digambarkan pakai kucing misalkan, di belakangnya ada kucing betina, ada sekian. Ini ngolok-ngolok. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, ada olok-olokan yang kata para ulama kal bahri alladzi la sahila lahu. Ya seperti lautan yang tidak bertepi. Nah itulah namanya olok-olok yang ghairus sharih, atau yang dengan sindiran, dengan kiasan tadi. Ya bisa dengan barakallahu fikum, isyarat-isyarat, tanda-tanda, gitu ya. Tidak mesti dengan sorohah, dengan lisan, dengan sikap atau tingkah laku. Bisa dengan isyarat-isyarat. Baik para jamaah. Ada berapa isyarat yang kita ketahui, yang jika kita lihat isyarat itu kita paham, oh ini orang ini ngolok-ngolok. Apa? Misalkan begini ya. Kita dulu waktu kecil kan sering kalau main-main sama teman. Apa itu maksudnya? Apa jari kelingking diginiin, cetek kamu. Itu ngolok-ngolok ya kan? Ada di sini kayak gitu. Anak-anak kita paham gak ya? Dulu zaman saya kecil begini. Kalau nantangin teman, maksudnya cetek kamu itu, nggak ada apa-apa. Itu dengan gini. Atau mungkin begini, gitu ya. Atau gini. Ya, kal bahril ladzi la sahila lahu. Dia seperti lautan yang tidak bertepi. Artinya banyak jenisnya. Atau mungkin menjulurkan lidah ke depan. Lidahnya dikeluarin, dijulurkan ke depan. Ngolok-ngolok. Apalagi, ikhwan. Tapi bukan untuk dipraktekkan ini. Jangan dipraktekkan. Ini sekedar contoh. Atau misalkan gini, jempol tapi diginikan. Ah, bisa nggak? Bisa. Ya gimana lagi? Memenyengkan lidah, apa memenyengkan bibir. Menyeng. Apa namanya di sini menyeng itu? Apa Pak? Apa lidah diturunkan satu begitu, yang satu tetap gitu. Menyeng gitu. Nah itu para jamaah. Ini juga ngolok-ngolok. Atau dengan kedipan mata, dengan kerlingan mata, ya. Dengan apapun itu, ya termasuk dengan tanda-tanda jari itu. Barakallahu fikum. Nah, semuanya ini bagian daripada ngolok-ngolok. Baik itu yang sharih ataupun yang ghairu sharih. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kalau yang diolok-olok itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang diolok-olok itu adalah Rasulnya. Kalau yang diolok-olok itu adalah Al-Quran. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu bagian dari naqid min nawaqidil Islam. Itu pembatal keislaman, pembatal keimanan. Istihza bil Quran, ya, istihza bid din, istihza billah wa bi rasulih, itu naqid min nawaqidil iman. Dia termasuk pembatal dari pembatal keislaman atau keimanan. Ya. Ayat tadi menjadi dalilnya. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum. Jelas ya? Qad kafartum. Jangan kamu minta maaf, jangan kamu beruzur, jangan kamu ngeles. Sungguh kamu sudah kafir setelah kamu beriman. Jadi hati-hati. Jangan mengolok-olok Allah, Rasulnya, ayat-ayatnya. Jangan mengolok-olok syariat Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Mengolok nama dan juga sifat Allah. Kayak orang Yahudi. Innallaha fakir. Allah itu katanya miskin, fakir. Yang kaya hanyalah mereka. Wa nahnu agniya. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Orang Yahudi juga mengatakan Allah itu lelah, Allah itu letih. Gara-gara menciptakan langit dan bumi selama 7 hari.
Padahal kan tidak seperti itu. Wa ma massana min lughub. Kata Allah, Allah Subhanahu wa taala, kami tidak pernah merasakan kelelahan, keletihan. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau menginginkan sesuatu tinggal mengatakan kun fayakun. Ini olok-oloknya Yahudi kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Hati-hati juga ya ngolok-ngolok syariat Allah. Ada orang wanita begitu ya, dia sedang ingin berusaha menjalankan syariat agamanya. Semua badannya ditutup, begitu ya. Tidak hanya ya badannya saja, tapi bahkan wajahnya dia tutup, ya, atau dengan pakai cadar. Sebagian orang ngolok-ngolok. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Minggir-minggir, pasukan ninja datang. Misalkan. Nah, kalimat itu kan ngolok-ngolok. Walaupun nanti apa yang dia olok-olok di situ. Kalau yang dia olok-olok itu orangnya karena dia bermasalah sama orang ini, maka itu hukumnya fasik. Tapi kalau yang diolok-olok itu syariatnya, na'udzubillah, tadi hukum pertama, kafir dia dengan itu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ada orang ingin mengamalkan hadis sahih, ya, tentang bahwa celana itu di atas mata kaki. Diolok-olok sebagian orang, ya, kebanjiran. Ya. Baik para jamaah, antum perhatikan apa ini? Pakaian-pakaian adat itu, adat-adat Nusantara. Coba lihat pakaian laki-lakinya. Ada pangsi ya, kalau di Jawa Barat itu, di Sunda ada namanya pakaian adat pangsi namanya. Itu bagus malah. Celananya di atas mata kaki. Anda melihat baju adat Madura atau baju adat daerah lain itu, rata-rata itu celananya di atas mata kaki. Barakallahu fikum. Ya, walaupun mungkin sebagian mereka tidak tahu bahwa begitulah cara bercelana dalam Islam. Tapi setidaknya celana mereka sudah di atas mata kaki. Karena ada hadis sahih tentang itu. Nah, ada orang para jamaah sedang mengamalkan itu. Dia ingin berusaha mengamalkan hadis Nabi yang sahih. Dia angkat celananya. Jangan sampai kemudian menutupi mata kakinya atau bahkan menyeret-nyeret ya tanah. Dia amalkan itu. Sebagian orang ngolok-ngolok dengan kata-kata yang mengerikan. Para jamaah, ada sebagian orang ingin mengamalkan hadis Nabi, dia membiarkan jenggot, fulliha, gitu ya. Biarkanlah jenggot itu tumbuh. Barakallahu fikum. Ini hadis sahih. Muslim ingin mengamalkannya. Sebagian orang kemudian mengolok-oloknya. Ini hati-hati. Ya. Apa olok-olokan orang kalau berjenggot? Ya, ada rombongan kambing, gitu ya. Rombongan kambing. Ikhwan, kalau yang dia olok-olok itu orangnya, ya, kan mungkin dia punya masalah dengan orang ini, itu fasik. Tapi kalau yang dia olok-olok itu adalah syariatnya, na'udzubillah, ya. Baik, mungkin ada pendapat, sebagian pendapat, ya. Barakallahu fikum, kan juga tidak dengan ya mengolok-olok, tidak dengan mengolok-olok, apalagi menyerang, apalagi kemudian ngolok-ngoloknya nggak karu-karuan itu, ya. Semakin panjang jenggot semakin goblok dia, ya. Ini mengerikan, ya. Kalau itu keluar dari lisan orang biasa, ya namanya orang biasa nggak ngerti, ya. Tapi kalau keluarnya dari lisan yang katanya ditokohkan, ini dari mana, ya? Artinya kemana ilmunya? Dulu dia belajar itu belajar apa, begitu kan? Hadis-hadis begitu kan jelas ada di kitab-kitab hadis yang sahih. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini hati-hati, nggak boleh sembarangan dalam masalah ini. Dan bab ini bab yang sangat-sangat
rawan. Ya, siapapun bisa rawan terjatuh ke dalamnya. Nah ini ya. Jadi yang pertama, kalau yang diolok-olok itu adalah Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah, Rasulnya. Barakallahu fikum. Yang diolok-olok itu adalah Allah dengan nama dan juga sifat-sifatnya, maka ini hukumnya kafir, murtad dari Islam. Baik para jamaah. Yang kedua, kalau yang diolok-olok itu adalah pribadi orang, orangnya gitu ya. Bukan Allah, bukan Rasul, bukan ayat-ayatnya, ya, bukan juga syariat. Tapi ini kaitannya dengan pribadi, ya, pribadi orang lain, atau perbuatan dia, tapi yang kaitannya bukan dengan agama. Perbuatan, tingkah laku yang kaitannya dengan urusan dunia. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini hukumnya fasik. Tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam, namun dia terjatuh ke dalam dosa. Ya. Namanya dosa kefasikan. Barakallahu fikum. Dan dia terkena larangan di dalam firman Allah surat Al-Hujurat ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Tidak usah saling ngolok-ngolok, begitu ya. Yang hobi panahan jangan ngolok-ngolok yang hobinya sepedahan, kan begitu. Yang hobinya apa? Futsal, jangan ngolok-ngolok orang yang hobinya main tembak-tembakan, misalkan gitu. Barakallahu fikum. Yang hobinya jogging, ya jangan ngolok-ngolok yang hobinya selain dia gitu. Ayo pasang status itu. Ini olahraga murah guys gitu ya. Tidak sampai berjuta-juta, cukup jalan kaki gitu. Sebetulnya dia sedang membuat kisruh, membuat gaduh. Di-share di grup orang yang punya hobi misalkan sepedahan, yang punya hobi kuda-kudaan, ya, kuda itu kan mahal para jamaah. Tidak usah saling mengolok-olok. Kenapa harus mengolok-olok? Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Jangan satu kelompok kemudian mengolok kelompok yang lainnya. Termasuk perempuan juga begitu. Jangan satu kelompok perempuan ngolok-ngolok perempuan yang lain. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, asa ayyakunu khairan minhum. Bisa jadi yang diolok-olok itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada yang ngolok-ngolok. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Tadi ayatnya kita baca ya, kebiasaan orang kafir yang mentertawakan orang-orang beriman di dunia. Nanti di akhirat itu kebalikannya. Di akhirat kebalikannya. Justru orang-orang beriman yang mentertawakan orang-orang kafir di akhirat. Kira-kira ngenes mana Pak? Ngenes mana itu? Orang beriman diolok-olok sama orang-orang kafir. Itu nggak ngefek Pak. Nggak ngefek. Tidak akan terganggu orang beriman. Kenapa? Ketenangan batin mereka, ya, itu yang kemudian menjadikan mereka kuat. Mereka punya ketenangan batin dengan iman dan Islamnya, dengan amal solehnya, dengan taqarrubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap tegak lurus. Ya, bahasa lainnya, anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Gitu ya. Baik para jamaah. Mereka tetap istiqomah dengan iman dan Islamnya. Seberat apapun, sejahat apapun orang menzaliminya, mengolok-oloknya, memfitnahnya. Ya, kadang WhatsApp dihack kan begitu. Baik para jamaah. Tapi coba kalau yang mereka ditertawakan di akhirat.
Ya. Itu beneran asli. Kalau orang beriman kan ditertawakan, diolok-olok. Orang beriman tetap bahagia, tetap lempeng, tegak lurus. Apa di dalam ayatnya? Wala yakhafuna laumata laib. Mereka itu tidak takut dengan celaannya orang yang mencela. Inna syani'aka huwal abtar. Justru wahai Muhammad, orang-orang yang mencelamu, mencacimu, mengolok-olokmu, memfitnahmu, mereka itulah yang akan terputus. Tegak lurus, tidak tergoyahkan. Tapi coba, kalau orang kafir ditertawakan orang beriman di akhirat, ditertawakannya beneran, karena mereka disiksa di neraka. Mampus loh, rasain. Kan begitu. Ngenes mana para jamaah? Ya ngenes di akhirat. Yang mentertawakannya di surga yang penuh kenikmatan, yang ditertawakan sedang disiksa di azab neraka. Ngenes nggak itu? Ngenes. Barakallahu fikum. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, jangan saling mengolok-olok. Apalagi yang kita olok-olok itu sesama muslim. Orang kafir saja Pak nggak boleh dizalimi. Nggak boleh dizalimi. Ittaqu da'watal mazlum wa in kana kafiran. Fa innaha laisa bainaha hijab. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati kalian dari doanya orang terzalimi walaupun dia orang kafir. Kenapa? Karena doanya tidak ada hijab. Maksudnya bisa diijabah. Jangan mentang-mentang orang kafir ini Ustaz. Kalau pembeli antum orang kafir, antum kurangi takarannya. Biarin orang kafir ini. Ya tidak boleh begitu. Orang kafir juga tidak boleh dizalimi. Apalagi sesama muslim. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Masih ada sedikit pembahasan tentang masalah ini. InsyaAllah ta'ala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Biidznillah ta'ala. Jadi yang terakhir kedua tadi kita ulangi sedikit. Mencela pribadi orang, mencela, mengolok-olok orang, hukumnya apa tadi? Fasik. Hukumnya fasik. Bagaimana kalau yang dicela itu ahli agama? Karena manusia kan bertingkat-tingkat. Kemudian yang dicela ini ahli agama. Baik para jamaah, jika dia mencela karena agamanya, yang dia cela itu karena agamanya, karena kesolehan dia, karena keimanan dia, karena sunnah yang dia amalkan, maka dia kafir. Baik. Kalau kemudian dia mencela secara umum, pokoknya ahli agama semua dicela, ini juga sama kafir. Namun kalau yang dicela itu adalah orangnya, pribadinya, personnya, bukan iman, Islam, bukan syariat agama yang ada pada dirinya, maka itu termasuk kabirah min kabair adz-dzunub. Itu termasuk dosa besar. Barakallahu fiikum. Karena ya semakin mulia seseorang itu di sisi Allah, maka mencelaknya semakin besar urusannya. Gitu ya. Orang kafir yang dicela dengan mukmin saleh yang dicela, ya, karena kepribadiannya, personnya, orangnya, tentu itu berbeda. Semakin mulia derajat seseorang di sisi Allah, maka mencacinya semakin besar urusannya di sisi Allah. Demikian para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sudah masuk waktu, kita cukupkan saja sampai di sini. Insyaallah sedikit lagi pembahasan tentang ini kita bahas di kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.